Maka sesungguhnya ini harus perhatian buat kita semua karena saat ini kita sedang ekonominya morat-marit lah ya untuk keseluruhan ya, global, secara global. Mungkin secara pribadi ada yang survive, ada yang sedang terdegradasi. Akan tetapi secara umum lingkungan kita itu ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Apakah ini transisi dari kepemimpinan Pak Jokowi ke kepemimpinan Pak Prabowo? Atau memang ini alamiah? Atau memang ini global dunia? Yang jelas ini adalah tugas para pemimpin untuk menstabilkan ekonomi rakyatnya. Oleh karena itu silahkanlah berpolitik. Yang penting adalah ujungnya yang diuntungkan adalah rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Fatsa antara jagat dimanapun berada. Rame para pengamat politik dan para konten kreator menanggapi kejadian antara perpolitikan di negeri ini antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tentunya ini adalah sebuah keniscayaan sudah terjadi, akan tetapi banyak orang yang berharap kepada Pak Prabowo lepas dari Pak Jokowi. Ada yang berharap Pak Prabowo tetap dengan Pak Jokowi, ada Jokowi mania diteruskan melanjutkan Prabowo mania. Kemudian seolah-olah Anies Baswedan adalah orang yang bisa diharapkan selain Prabowo. Coba kita renungkan bersama-sama ya. Dulu Pak Jokowi saat kompetisi dengan Pak Prabowo 2014-2019, coba kita ingat posisi Anies Baswedan di mana? Posisi Anies Baswedan adalah melawan Pak Prabowo Subianto bersama-sama Jokowi ya. Dan di sini orang banyak yang tidak sadar. Coba saat itu Anies Baswedan tidak direshuffle kabinet oleh Jokowi, mungkin Anies Baswedan masih setia dengan Pak Joko Widodo. Artinya masyarakat kita itu terbuai dalam tanda petik tertipu dengan gerak-gerik para politisi. Rakyat di bawah terus berantem, para netizen terus mengamati dengan keyakinannya masing-masing, tapi lupa dengan realita. Realitanya adalah kita semua dipertontonkan, kita dimanfaatkan dalam tanda petik oleh para pemburu kekuasaan. Pemburu kekuasaan intinya adalah yang penting saya jadi apa. Tapi kita seolah-olah rakyat itu idealis, ya. Maka kita sebenarnya di sini dirugikan bersama-sama. Bagaimana saat ini rakyat Indonesia ini ekonomi sedang morat-marit. Banyak itu kejadian di mana-mana para pengusaha UMKM yang sedang berurusan dengan perbankan itu sangat banyak banget. Saya mengalami beberapa orang yang sedang bermasalah di hal itu ya. Artinya apa? Karena di sini dominan politik. Kalau kita runut bersama-sama bahwa ini salah siapa, kemudian banyak orang menyudutkan Pak Jokowi semuanya salah, sebenarnya ya semuanya punya andil. Ya punya andil dong. Coba Anies Baswedan saat itu tidak direshuffle. Kemudian coba kemarin kalau Pak Jokowi tidak bisa dengan Megawati, tidak bisa dengan PDI Perjuangan. Artinya tergantung siapa sedang berteman dengan siapa. Disitulah ada kepentingan, disitulah ada titik temu. Maka kita tidak usah terlalu fokus kepada gerak-gerik politik yang bagaimana, tapi kita fokusnya adalah bagaimana mengkritisi siapapun pemimpin kita, mengkritisi hal-hal yang memang tidak etis. Kalau kita itu harapannya adalah hitam putih, tapi rata-rata orang para politisi itu retorikanya mulia, tapi realitanya banyak lika-likunya. Maka sesungguhnya ini harus perhatian buat kita semua karena saat ini kita sedang ekonominya morat-marit lah ya untuk keseluruhan ya, global, secara global. Mungkin secara pribadi ada yang survive, ada yang sedang terdegradasi. Akan tetapi secara umum lingkungan kita itu ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Apakah ini transisi dari kepemimpinan Pak Jokowi ke kepemimpinan Pak Prabowo?
atau memang ini alamiah, atau memang ini global dunia. Yang jelas ini adalah tugas para pemimpin untuk menstabilkan ekonomi rakyatnya. Oleh karena itu silahkanlah berpolitik. Yang penting adalah ujungnya yang diuntungkan adalah rakyat. Siapapun pemimpinnya, rakyat yang baik, rakyat yang sumber daya pikiran, sumber daya manusianya menengah atas, harusnya tidak ada puja memuja yang berlebihan. Karena seorang penguasa itu, seorang pemimpin itu sudah difasilitasi negara dengan sarana prasarananya untuk mengelola negeri ini dengan sebaik mungkin. Apresiasi kepada para pejabat, apresiasi kepada para penguasa itu adalah apa? Gaji yang tinggi, sarana prasarana yang cukup. Itu adalah sudah cukup apresiasi buat para pejabat, para penguasa. Oleh karena itu kita sebagai rakyat, stoplah puja memuja kekuasaan terlalu berlebihan. Ya yang datar saja, yang biasa saja. Kemudian kalau benci ya biasa saja. Karena saat ini kita kurang sadar bahwa sebenarnya elit politik itu, kalau kamu mau bermain dengan saya, kamu mau bersekutu dengan saya, yuk kita berkuasa bersama-sama. Bagi mereka itu selesai. Ya idealisme, kemudian pemikiran-pemikiran yang sepertinya membela rakyat itu kamuflase. Ya, artinya mereka itu tujuan utamanya adalah kekuasaan. Oleh karena itu, yuk kita sebagai rakyat, kita ekonominya global, secara global di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, yuk stabilkan politik, stabilkan ekonomi kita agar kelangsungan hidup kita itu bersama-sama. Enggak usahlah menganggap bahwa Anies Baswedan itu seolah-olah pahlawan. Ya belum jadi. Kalau sudah jadi ya belum tentu. Makanya saya saya juga ada kesalahan ya. Kadang-kadang membela yang lagi dibela itu berlebihan. Tapi dipikir-pikir, dimuhasabah kita bareng-bareng, artinya kita itu tidak perlu seperti itu. Walaupun kita mendukung siapa, kalau sudah jadi penguasa ya harus kita kritik. Karena mereka itu harus dikritik. Kalau mereka dipuja-puja, akhirnya terlena. Mereka itu, para penguasa, para pejabat itu sudah cukup diapresiasi dengan fasilitas sarana prasarana, difasilitasi gaji yang tinggi. Ya, karena kita itu di negeri ini sudah tidak ada sepertinya yang bisa buat pegangan. Para pakar hukum, para pakar politik itu juga berposisi karena narasinya tergantung posisinya. Apa yang disampaikan tergantung posisinya. Dulu Refli Harun, mohon maaf ya, anti banget sama Prabowo. Kemudian setelah berhenti jadi komisaris Jasa Marga, langsung berbalik mengkritik Jokowi. Cobalah. Jadi kalau dari awal itu harus punya prinsip, harus punya nilai. Jangan kita itu bernarasi karena posisi. Kalau kita posisinya di dekat kekuasaan, narasinya bela kekuasaan. Kalau kita jauh dengan kekuasaan, narasinya oposisi. Itu namanya orang nggak punya prinsip. Cobalah kita, ya mohon maaf lah, walaupun saya kecil-kecilan, kadang banyak yang nawarin terjun ke politik dan lain sebagainya. Sudah saya batasi bahwa saya jangan masuk ke area-area itu. Coba kita nanti yang mewakili karena saya di dunia konten kreator ya saya bersuaranya di konten kreator. Tapi kalau saya masuk kepada kekuasaan, saya takut malah saya yang nggak kuat. Nanti ikutan orang yang saya kritik selama ini. Ya, jadi semuanya punya andil dalam, kalau memang Pak Jokowi dianggap ada kesalahan, ya semuanya punya andil kesalahan. Karena apa? Karena juru Anies bagaimana yang menjembatani Pak Joko Widodo menjadi presiden juga saat melawan Pak Prabowo, bahkan menjadi tim transisi, menjadi orang ring satunya Pak Jokowi. Ya entah apa masalahnya di perjalanannya, kemudian Pak Jokowi ada reshuffle, kemudian Anies di reshuffle, itu juga kita belum tahu permasalahan sesungguhnya. Akan tetapi coba kita pikirkan, jika Anies Baswedan bersama dengan Jokowi nggak di reshuffle pun mungkin sampai saat ini masih satu ring,
gitu ya. Kemudian Bu Megawati dan PDI Perjuangan kemarin kalau tidak dianggap melukai hati Pak Jokowi dan masih bersama-sama, mungkin juga suaranya nggak selantang jadi oposisi. Kemudian Pak SBY juga karena anaknya sudah putus dari TNI, kemudian nyalon gubernur gak jadi, bagaimanapun walaupun sudah mohon maaf berseteru dengan Muldoko yang anak buahnya Jokowi sangat tajam perseteruannya sampai ke pengadilan beberapa kali, tapi nyatanya setelah diberi kekuasaan juga mau. Artinya apa? Gak ada orang idealis di negeri ini. NKRI harga mati juga hanya kamuflase, hanya retorika lah. Ya gampang kok kalau mau NKRI harga mati saat ini bahwa membela rakyat sebenar-benarnya dengan ekonomi rakyat yang seperti ini, yuk mulai dari pimpinan yang teratas, siapapun itu, gajinya sisihkan untuk rakyat. Tidak usah diambil semua, langsung potong. Itu yang namanya NKRI harga mati. Batasannya mudah. Batasannya ya pemberian materi kepada negeri ini. Jangan malah mendapat materi yang lebih banyak dari negeri ini gitu loh. Jadi simpel ya, sahabat-sahabat Alpat seantero jagat semuanya. Dan kita tidak usah fanatik kepada tokoh politik. Kita tidak usah terlalu berlebihan dalam dukung-mendukung. Santai saja. Yang jelas kita butuhnya adalah perbaikan ekonomi bersama-sama. Semua punya andil karena semuanya hanya tujuannya adalah bagaimana caranya saya berkuasa. Saya bikin partai politik ya caranya saya berkuasa. Seolah-olah berbuat soleh, berbuat baik untuk negeri ini itu harus jadi pejabat. Berbuat baik untuk negeri ini itu tidak harus jadi pejabat. Makanya itu harus dibenarkan mindsetnya. Kalau cinta negeri ini, yuk mulai dari kita, ibda' binafsik, mulai dari diri kita. Katakan bahwa sebenarnya pajak itu memberatkan kita, tapi karena kita NKRI harga mati, ya ayo kita bayar pajak, lapor pajak, dan sebagainya. Mulai dari diri kita, taati aturan pemerintah. Walaupun pemerintah kita harus kritik, akan tetapi kita harus memulai dari diri kita. Kita memulai apa yang terbaik untuk negeri ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi renungan kita semua. Karena banyak di masyarakat ini semuanya adalah pencarian materi, ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Maka itu sebenarnya adalah bertolak belakang dengan hati nurani kita. Kita harapannya hitam putih. Tapi dalam berpolitik semuanya kayaknya tidak ada yang mau dengan hitam putih. Adanya dicampurin abu-abu, kuning kelabu, dan lain sebagainya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.